Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran pertama yang akan kita pelajari adalah bab 1 tentang kasih sayang. Berikut adalah kompetensi dasar dari materi yang akan kita pelajari, yaitu KD 1.17, 2.17, 3.17, dan 4.17. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, mampu meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. 2. Mampu menunjukkan sikap kasih sayang. 3. Mampu menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. 4. Mampu menjelaskan sikap kasih sayang dari kisah teladan Nabi Muhammad SAW. 5. Mampu menceritakan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah mampu menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, sudah siap ya? Materi yang pertama adalah kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu siapa ya Nabi Muhammad itu? Ya, betul. Nabi Muhammad adalah Nabi yang ke-25 atau Nabi terakhir yang wajib kita imani. Anak-anak ada yang hafal 25 Nabi? Ada yang hafal enggak? Kalau gitu, kita nyanyikan bersama ya, dengan menggunakan lagu Balonku Ada 5. Siap anak-anak? 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad. Alhamdulillah. Sekarang kita kembali lagi ke Nabi Muhammad ya anak-anak. Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah dari seorang ibu yang bernama Aminah dan ayah yang bernama Abdullah. Anak-anak, mungkin Nabi Muhammad tidak seberuntung anak-anak ya. Kalau anak-anak dilahirkan dengan ditunggui seorang ayah, akan tetapi Nabi Muhammad tidak, nak. Nabi Muhammad lahir sudah tanpa adanya seorang ayah, karena ayah beliau telah meninggal sejak beliau dalam kandungan. Kemudian Nabi Muhammad kecil diasuh oleh seorang yang bernama Halimatus Sa'diyah. Dalam pengasuhan Halimah, Nabi Muhammad tumbuh menjadi pribadi yang sangat baik. Hingga akhirnya Nabi Muhammad mengalami peristiwa pembelahan dada, di mana hati Nabi Muhammad dibersihkan oleh malaikat Jibril. Sejak peristiwa itulah kemudian Halimatus Sa'diyah mengembalikan Nabi Muhammad kepada Aminah ibunya. Namun anak-anak, sekali lagi, tidak lama dalam pengasuhan ibundanya pun wafat ketika beliau dan Nabi Muhammad
berencana untuk berziarah ke makam Abdullah, sang ayah. Setelah ditinggal oleh ibunya, lengkaplah sudah Nabi Muhammad menjadi seorang yatim piatu. Hingga akhirnya pengasuhan diambil alih oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Demikian pun Abdul Muthalib. Hanya berselang 2 tahun dalam pengasuhannya, Abdul Muthalib pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pengasuhan Nabi Muhammad diambil alih oleh pamannya yang sangat mencintainya, yaitu Abu Thalib. Bukti kasih sayang Nabi Muhammad SAW, anak-anak, yang pertama yaitu terhadap anak yatim. Pada waktu itu Nabi sedang berjalan-jalan, tepatnya pada hari raya Idul Fitri. Nabi melihat anak-anak kecil yang sedang berlari-larian ke sana kemari dengan sangat bahagia. Namun ada satu anak kecil yang tidak seperti mereka. Anak ini menyendiri, bersedih. Hingga akhirnya Nabi pun menghampirinya dan bertanya, "Ada apakah, wahai anak kecil, sehingga kamu tidak seperti anak-anak yang lain, berbahagia menyambut datangnya hari raya Idul Fitri?" Dan anak itu pun menjawab bahwa dia tidak bahagia karena dia tidak memiliki ayah seperti anak-anak yang lain. Dan ketika Nabi mengetahui hal itu, apa yang dilakukan Nabi, anak-anak? Seketika Nabi meminta anak itu untuk memanggilnya ayah, dan keluarga Nabi pun menjadi keluarga anak itu. Alangkah bahagianya anak yatim itu. Subhanallah. Kasih sayang yang kedua yaitu ketika beliau mendapatkan hadiah Isra Mi'raj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Isra Mi'raj tersebut, Nabi Muhammad menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak, yang sampai saat ini kita jalankan. Sebetulnya sholat yang Allah perintahkan itu tidak hanya 5 waktu, akan tetapi 50 waktu. Subhanallah. Kira-kira kalau 50 waktu kita bisa enggak ya? Maka dari itu Nabi Muhammad pun karena sangat menyayangi umatnya, beliau meminta keringanan kepada Allah agar sholat yang awalnya diperintahkan selama 50 waktu diringankan oleh Allah. Dan betul, anak-anak, Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Muhammad menjadi 5 waktu seperti yang kita lakukan selama ini. Bentuk kasih sayang yang ketiga yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad, anak-anak, ketika Nabi Muhammad menjelang wafat. Tahukah anak-anakku apa yang ada dalam hati Nabi Muhammad saat itu? Nabi Muhammad tidak takut sakitnya dicabut nyawa. Nabi Muhammad tidak takut kalau beliau harus merasakan betapa perihnya ketika ruh keluar dari diri beliau. Akan tetapi yang beliau khawatirkan adalah umatnya. Sebagai bentuk kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita semua, Nabi Muhammad menyebut umatnya sampai 3 kali pada waktu itu. Ummati, ummati, ummati. Karena Nabi Muhammad tidak ingin umatnya merasakan beratnya sakaratul maut itu.
Dan yang keempat adalah kasih sayang kepada lingkungan. Anak-anakku, kalau Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi lingkungannya, maka sudah semestinya kita juga ya anak-anak. Dengan cara apa? Kita jaga lingkungan kita dari sampah yang berserakan. Kita masukkan sampah di tempat sampah. Kita siram tumbuhan yang ada di sekeliling kita agar tumbuh subur. Kita tidak boleh merusak alam yang ada. Karena ketika alam itu rusak, maka yang rugi juga kita. Baik, itu adalah materi yang kita pelajari hari ini. Untuk tugas yang Ananda kerjakan hari ini adalah, mohon disimak ya, terutama Bapak dan Ibu. Anak-anak diminta untuk membuat silsilah tentang keluarga Nabi Muhammad SAW. Dari ayah, ibu, kemudian kakek beliau, dan juga paman beliau. Ditulis di buku agama ya anak-anak. Setelah anak-anak menulisnya dengan diajari orang tua, Bapak Ibu bisa memfoto tugas tersebut dan dikirimkan ke nomor WA saya. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Akhirnya untuk yang terakhir, terdapat dalam sebuah hadis yang bunyinya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, yang artinya, sayangilah orang-orang yang ada di bumi dan akan menyayangi kalian orang-orang yang ada di langit. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mengerjakan anak-anakku. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.